pasokan. Jadi PT kita itu sebenarnya company kita terdiri dari beberapa PT, di mana di dalamnya itu bukan hanya satu fasilitas atau satu produk, tetapi beberapa produk yang dimiliki oleh beberapa PT juga. Selain itu juga kita mendigitalkan proses penawaran dan permintaan untuk mempersingkat perjalanan menuju bisnis baru. Artinya begini, jadi selama ini masih banyak juga teman-teman yang berjualan secara offline, ada juga yang online, tapi secara digitalnya masih belum berjalan. Secara integrasi belum terlalu integrasi, jadi masih banyak juga yang manual, dan masih banyak juga yang ingin bisnis tapi bingung mau bisnis apa. Di sini tempatnya salah satu kita akan buatkan produk buat teman-teman semua. Nah, ada juga fungsinya kita juga membantu distributor mendapatkan pemasok terverifikasi dan pengecer yang memenuhi syarat. Artinya adalah sebenarnya bagi teman-teman yang punya brand atau sebagai supplier yang bikin produk, itu juga menggunakan fasilitas yang ada di PT Indotama itu juga cocok sekali, karena kita sudah memiliki komunitas para pedagang, seller maupun dropshipper yang bisa membantu menjualkan barang-barangnya mereka. Tentunya kita akan verifikasi terlebih dahulu ya. Jadi bukan orang asal sembarang masuk, tapi kita akan verifikasi. Lanjut, tentunya juga kita sebagai logistik profesional berpengalaman. Artinya company kita ini juga memiliki logistik, teman-teman. Jadi nggak kayak yang, kalau di luaran teman-teman tahu banyak e-commerce, banyak juga ada marketplace, ada juga website. Mereka memiliki e-commerce, tapi untuk logistiknya biasanya menggunakan pihak ketiga. Mereka kerjasama dengan logistik-logistik yang kurir-kurir yang sudah ada selama ini. Nah, kalau di kita akan disupport langsung oleh logistik milik company kita sendiri. Jadi secara cost, secara biaya tentunya akan sangat bersaing ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, nanti kita buktikan. Nah, PT Indotama Sentosa Lestari sendiri disingkat ISL itu sebenarnya memiliki gabungan grup company, yaitu dari bapak company-nya adalah Uniar Cargo. Jadi di situ ada forwardernya, ada laut, ada udara, ada ekspor, ada impor. Lalu di samping kiri dan samping kanan adalah trackingnya dan kurirnya. Jadi kalau IPL itu untuk tracking, jadi pengiriman banyak, pengiriman menggunakan tracking itu bisa pakai IPL. Lalu kurir last mile-nya, kurir-kurir untuk e-commerce, nah itu menggunakan IDL. Jadi sistem COD maupun kurir mau jadi agen kurir itu juga bisa, kita ada di IDL. Nah, ISL ini yang menggabungkan semua company yang di atas menjadi sebuah produk, satu kesatuan produk, di mana produknya itu bisa membantu teman-teman menjadi wirausaha, entrepreneur, membuat bisnis baru, mendapatkan pemasukan baru, pemasukan tambahan. Jadi teman-teman walaupun yang sudah bekerja pun bisa berbisnis seperti itu. Jadi sudah 30 tahun company kita di bidang logistik. Artinya kita bukan asal-asalan atau company yang baru lahir. Jadi company kita sudah sangat-sangat berpengalaman, kita mempunyai warehouse sendiri, logistik sendiri, lalu kita sekarang akan mempunyai e-commerce sendiri, seperti itu. Nah, kenapa menggunakan untuk Indotama Sentosa Lestari atau disingkat ISL? Jadi sebenarnya gambarannya simpel sekali. Kita membuatkan sebuah platform buat teman-teman, di mana platform tersebut isinya adalah logistik warehouse. Di warehouse-nya kita. Nah, kalau yang di luaran sana mungkin e-commerce-nya aja, logistiknya pakai third party. Kalau kita benar-benar company kita sendiri, lalu kita kumpulkan komunitasnya, yaitu para seller, supplier, dropshipper, bahkan orang umum awam yang belum pernah bisnis,
supaya dia mendapatkan tambahan hasil, tambahan pemasukan, apalagi di masa pandemi. Nah, itu kita kumpulkan menjadi sebuah satu platform. Di situ nantinya platform ini akan sudah terintegrasi secara otomatis di omnichannel, baik di sosial media maupun di marketplace. Jadi teman-teman sudah nggak akan bingung lagi saya jualan kemana, dijualannya juga sudah tempatnya disediakan, barangnya punya sendiri bisa dijual, nggak punya juga disediakan. Seandainya punya supplier sendiri pun teman-teman bisa jualan melalui platform ini. Lalu kenapa harus menggunakan platform ini? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, nama platformnya adalah soko.magicladin.com. Hashtagnya adalah apapun produknya, suppliernya Soko yang bayarin. Dari sini aja sudah ketahuan ya seharusnya ya. Jadi platform ini membantu teman-teman apalagi di masa pandemi yang biasanya lagi masa-masa kesulitan atau kena PHK atau bingung mau bisnis apa. Kita akan bantu bayarin suppliernya. Jadi produknya mau apapun. Artinya gini, nggak harus pakai produknya kita untuk teman-teman jual. Teman-teman bisa bebas tunjuk produknya dan suppliernya. Misalnya di dekat rumah ada agen sembako murah, teman-teman bisa tunjuk agen sembako tersebut menjadi suppliernya teman-teman untuk dijual secara sosial media maupun marketplace. Nggak perlu khawatir ketika ada orderan, teman-teman pasti kan bingung, lah terus saya duitnya dari mana? Walaupun dropship pun kalau ada orderan kan saya harus bayar dulu barangnya buat dikirim ke konsumen, ya kan? Nah, dengan adanya Soko Magicladin yang bayarin dulu suppliernya adalah Soko Magicladin. Di suppliernya dimanapun asal tidak ilegal, kayak jualan narkoba, jualan yang cukai, ya itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau cukai sih masih boleh ya rokok ya, tapi kalau untuk import nggak boleh. Nah, saya lanjutin ya. Di sini kita jelaskan Soko Magicladin merupakan platform e-commerce berbasis web. Jadi masih belum istilahnya belum Android ya, masih berbasis website yang membantu para pedagang dan pemasok, artinya yang punya produk, meningkatkan penjualannya tanpa khawatir memikirkan modal belanjanya dan bagaimana cara menjualnya yang efektif. Jadi di satu platform ini kita akan berbagi sharing juga jualannya supaya simple gimana, nanti teman-teman bisa lihat. Oke ya, next ya. Nah, ini secara data aja 2020 tentunya e-commerce ini melambung tinggi, jelas karena apalagi masa pandemi, otomatis orang-orang akan lebih banyak lagi beralih ke online dan mau belajar online. Oke, nah jualan tanpa stok ini di Soko ini bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman nggak punya barang yang bingung mau jualan apa, teman-teman bisa pakai stoknya yang ada di Soko Magicladin. Artinya Soko yang menyediakan barang-barangnya itu juga ada. Jualan tanpa harus punya gudang, teman-teman juga nggak perlu khawatir. Contohnya misalnya teman-teman sudah terbiasa ngimpor atau sudah terbiasa kulaan ambil di barang di Jakarta. Tapi teman-teman nggak punya gudang di Jakarta, sedangkan teman-teman jualnya dari Surabaya atau dari luar pulau. Nah, kita juga siapkan warehouse yang bisa teman-teman pakai untuk titipkan barangnya di warehouse kami untuk berjualan. Jadi kita siapkan gudangnya juga, teman-teman boleh pilih tinggal mau di pick up barangnya dari suppliernya teman-teman atau dikirim langsung ke gudang. Teman-teman tinggal pikirin jualannya aja, itu juga bisa karena kita punya gudang sendiri. Nah yang terakhir, jualan tanpa modal. Kalau teman-teman nggak punya uang untuk bayar suppliernya, padahal teman-teman jualannya misalnya di Facebook Marketplace, kenceng banget orderannya, teman-teman nggak usah khawatir juga. Yang bayarin suppliernya Soko Magicladin dulu, artinya kita talangin dulu untuk barangnya kita orderin dan kita kirim
ke konsumen yang beli langsung. Jadi teman-teman tinggal bermain di platform kami, jualan, terima duitnya, beres. Itu aja. Oke, nah ini siapa saja nih? Nah, yang pakai yang pertama adalah dropshipper atau reseller. Jadi fungsi utamanya platform ini ada di dua ini. Walaupun di platform ini tentu nantinya akan ada supplier juga. Ada juga orang yang belum pernah berbisnis, masuk juga ingin jadi jualan juga bisa. Tapi sasarannya kita ada di dua itu. Oke, lalu keuntungannya apa aja? Jadi seller di Shoko Magic Ledin. Nah, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, gratis belanja ke supplier. Jadi teman-teman nggak perlu modal sama sekali, nol alias tanpa modal, benar-benar tanpa modal. Yang produk dari suppliernya kita yang bayar. Jadi teman-teman tinggal fokus jualan. Jualan kemana? Nggak harus ke sosial media, nggak harus ke marketplace. Ke tetangganya bisa, ke saudaranya bisa. Ke orang tua sendiri juga bisa. Kebutuhan sehari-hari pasti keluarga teman-teman butuh. Beliin aja melalui Shoko Magic Ledin setiap lumayan. Untungnya bisa buat uang saku, bisa buat jalan-jalan, ya kan? Lalu yang kedua, gratis biaya fasilitas COD. Nah, ini kalau orang-orang yang sudah bermain menjadi seller atau dropshipper di marketplace, mereka pasti akan tahu. Kalau menggunakan jasa COD pasti kena fee transaksi. Sebenarnya yang bayar juga bukan seller sih, yang bayar adalah konsumen fee transaksinya. Tapi karena kita memiliki logistik sendiri, fee transaksi COD-nya kita gratisin. Otomatis konsumen lebih senang dong, otomatis konsumen lebih suka beli di teman-teman daripada di tempat lain. Kenapa? Karena kita logistik punya kita sendiri. Oke. Pengiriman termurah, nah ini juga unik sekali. Kalau teman-teman di luaran, apalagi barang-barang e-commerce itu kan enteng sebenarnya, ringan sekali. Nah, kalau pakai kurir yang lain pasti mulainya dihitung dari 1 kilo. Mau beratnya 10 gram, mau beratnya 100 gram, mau beratnya 700 gram, pokoknya sekilo per kilo dihitung. Nah, kalau kita ngitungnya mulai dari 500 gram. Artinya kalau berat barangnya di bawah 500 gram, kenanya ya harga 500 gram. Ketika harganya di atas 500 gram, maka dihitung baru sekilo. Jadi ini jelas sangat-sangat bikin konsumen kita manjain. Kenapa konsumen kita manjain? Tentunya dengan memanjakan konsumen, harapannya apa? Orderannya teman-teman yang sebagai seller semakin meningkat karena mendapatkan fasilitas yang tidak ada dan belum ada di luaran. Seperti itu ya. Oke, lalu yang keempat langsung terima profit. Nah, terima profit gimana? Kalau teman-teman jualan di marketplace, biasanya teman-teman akan nunggu dulu karena pembayaran masuk ke marketplace tersebut, ditahan dulu, apalagi kena masa garansi dan lain-lain. Kalau di kita, selama barang sudah sampai konsumen, maka teman-teman sudah bisa tarik saldo otomatis. Itu bedanya. Oke, nah ini yang paling unik dan saya rasa juga belum ada ya, kita belum nemu. Namanya request produk potensial. Request produk potensial ini sangat unik dan sangat-sangat multifungsi. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau teman-teman punya ide, teman-teman punya potensi produk yang menurut teman-teman produk itu bakal booming, atau misalnya di pasaran masih sedikit, tapi teman-teman tahu karena teman-teman sudah suka riset, suka analisa, teman-teman bisa request produk ke Shoko Magic Ledin ini. Jadi kita akan bantu carikan suppliernya, kita kasih harganya, cocok silahkan beli. Enggak cocok, enggak usah dibeli. Sesimpel itu. Barangnya tidak terbatas dari lokal. Teman-teman bisa request barang seluruh dunia. Mau di Cina, mau di Amerika, silahkan riset. Sepandai-pandainya teman bisa belajar riset produk, silahkan. Request, daftarkan ke Shoko Magic Ledin, kita akan bantu supaya cari suppliernya. Pertanyaannya adalah pasti ada MOQ-nya, tentu bisa jadi ada, kan tergantung dari suppliernya yang jual, karena bukan kita yang jual. Nah, lalu gimana caranya supaya, saya nggak bisa kalau misalnya ternyata minimum belinya
harus 100, saya butuhnya cuma 10 gimana? Orderan saya cuma 10 gimana? Nah, caranya karena teman-teman bisa akses di platformnya kita nanti, ada checklist. Request produk potensialnya dibuat publish, artinya seller-seller yang lain pun akan melihat usulan produk dari Anda. Ketika menerima notice, oh ada yang ngusulin barang ini nih, ini menarik nih barangnya, saya tahu nih bakal bisa laku, saya nitip oke, tinggal diinput kuantiti berapa, enak kan? Jadi bisa gotong royong di platform ini, jadi modalnya bisa sangat kecil. Ini khusus request produk potensial biasanya yang khusus untuk para seller, bukan dropshipper ya. Para seller artinya yang ingin nyetok, yang istilahnya dia ingin jualan menjadi tangan pertama, menjadi orang yang pertama mempunyai produk tersebut. Beda kalau dropshipper. Kalau dropshipper tugasnya adalah apa? Menjualkan barangnya saja. Ketika barangnya sudah nyampe, misalnya tadi yang request produk potensial si A. Oh saya tahu ini bakal barang laku, saya coba jualan open PO misalnya. Oh ternyata banyak yang order nih. Oke, saya orderin aja di Shoko. Shoko akan carikan suppliernya, kasih harga, cocok, dia beli. Ternyata dia ada kelebihan stok atau ada yang cancel. Nah, stok-stok inilah yang nanti dropshipper yang ada di platform kita ini yang bantu jualin. Seperti itu. Enak kan? Jadi nggak akan takut soal kelebihan stok. Karena apa? Sudah ada yang bantu jualin juga di platformnya kita. Seperti itu teman-teman. Lalu pembayarannya gimana? Nah ini nilai plusnya lagi teman-teman. Kalau teman-teman misalnya kebetulan barangnya ternyata dari Cina. Kalau teman-teman impor pasti disuruh bayar barang full. Di kita enggak. Karena request produk dengan ada MOQ, teman-teman menyetujui minimum pembeliannya, teman-teman cukup bayarkan DP saja 30%, sisanya tunggu barang datang. Sangat enak kan? Dan harga yang kita kasih itu sudah include semua barang nyampe Jakarta, artinya nyampe gudangnya Shoko Magical Eden. Jadi nggak ada namanya biaya-biaya tambahan, biaya forwardernya lah, biaya ongkos kirimnya lah, itu udah nggak usah teman-teman pusing. Jadi teman-teman cukup bayarin aja harga barang kali minimum order dikali 30% untuk DP. Titik. Cukup sampai situ saja, selesai, kita akan orderin. Sangat-sangat menguntungkan untuk para yang suka stok barang menjadi orang yang tangan pertama punya barang tersebut. Oke, ini enabler, jadi fungsinya apa? Jadi di platform kita terintegrasi otomatis ke sosial media. Nah, uniknya kalau e-commerce lain yang biasa menyebut social commerce, mereka akan terintegrasi biasanya hanya di halaman depannya, feed-nya saja, jadi posting gitu. Nah, kalau kita khusus untuk langsung ke marketplace-nya, teman-teman. Jadi nggak cuma di feed, tapi di marketplace-nya. Jadi benar-benar tempatnya untuk berjualan. Supaya mendapatkan traffic yang sangat ramai, jadi otomatis langsung jualan di sana. Itu untuk di sosial media. Termasuk nantinya di Instagram. Untuk sementara pasti di feed. Tapi Instagram sekarang sedang membuat sebuah platform marketplace-nya Instagram. Nah, nantinya Shoko Magical Eden juga akan langsung masuk ke bagian marketplace-nya, bukan di feed-nya. Oke, lanjutnya adalah flow-nya teman-teman ya. Jadi cara bertransaksinya seperti apa Pak? Kalau misalnya saya jualan di sosial media, di marketplace Facebook misalnya. Yang pertama adalah teman-teman ini contoh ketika teman-teman ini punya supplier sendiri. Misalnya yang tadi saya ceritain, teman-teman punya agen dekat rumah sembako. Lalu teman-teman jualan secara online, mau di mana misalnya, di Facebook Marketplace. Misalnya beras, inputlah beras. Ternyata jualan di Facebook nih, ada yang beli beras. Iseng banget nih orang beli beras. Nah, caranya gimana? Daftarkan beras tersebut ke platform kita. Kasih alamat yang jelas, agennya tempatnya di mana, nomor teleponnya berapa, alamat lengkapnya. Kalau perlu ada nama orangnya itu lebih bagus lagi.
Nah, dari situ tinggal request kepada Suku Magical Eden. Gua harga beli berasnya ternyata di agen itu 50.000, saya jualnya 70.000. Berarti si Suku Magical Eden akan bayarin tuh 50.000-nya dulu. Akan dibeli, dijemput sama kurir kita tadi IDL. Mereka akan jemput ke agen, beli barangnya di situ, bayarin dulu, barangnya diambil, kirim langsung ke konsumen, ke last mile yang pesan beras tadi. Dengan sistem COD, biasa orang-orang kan pasti senangnya COD kalau di sosial media. Oke, kita kirim COD, barang nyampe ke konsumen, ya, si konsumen tinggal bayar. Bayarnya nggak perlu pakai cash. Kita sudah terintegrasi dengan QRIS. Apa itu QRIS? QRIS itu barcode, jadi pembayaran virtual. Mereka bisa pakai M-Banking, bisa pakai Dana, bisa pakai OVO, dia bisa pakai GoPay, apapun yang dia punya secara virtual. Bisa bayar, cukup scan barcode-nya, dia bisa langsung bayar. Jadi sudah otomatis semua, teman-teman. Nah, setelah dibayar, uang otomatis akan masuk ke saldonya teman-teman. Disitulah nanti teman-teman bisa tarik dananya menjadi uang tunai. Bisa ditransfer ke banknya teman-teman, silahkan. Seperti itu. Simpel kan ya, untuk sosial media. Nah, teman-teman kalau misalnya langsung ada pertanyaan, bisa tulis di chatting dulu, biar nanti Bapak Ransa akan rekap, nanti bisa saya jawab satu persatu setelah saya presentasi. Ya, teman-teman bisa tanya. Biar nggak lupa, karena biasanya lupa. Nah, pengirimannya langsung mulai dari 500 gram, tergantung barangnya. Gratis BCOD, otomatis konsumen nggak perlu bayar fee-nya. Jadi konsumen langsung cukup bayar harga barang plus ongkos kirim saja, titik. Nggak ada fee yang lain-lain. Jadi si konsumen merasa akan sangat terbantu dan sangat biayanya rendah ya, karena mulai dari 500 gram. Oke. Nah, sekarang ini yang auto posting ke marketplace. Nah, ini kita juga ada fiturnya, teman-teman. Apa itu auto posting marketplace? Artinya begini, platform kita sudah terintegrasi dengan beberapa marketplace di Indonesia. Biasanya sudah terkenal ya. Ini sebenarnya ada tambahan lagi sih kayak Bibli, nanti juga ada dan yang lain-lain. Tapi saya ambil 4 marketplace yang terbesar saat ini. Untuk contoh aja di gambar Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Shopee. Apa itu terintegrasi? Artinya begini, teman-teman tinggal tadi saya bilang, misalnya punya supplier sendiri di agen di dekat rumah tadi, didaftarin, ternyata teman-teman ngajak kerjasama nih sama si agen. Pak, saya boleh nggak jadi pemasarnya Bapak secara online misalnya? Oh boleh silakan ya, saya butuh Pak list data produknya Bapak sama harganya Bapak. Nah, ketika sudah dikasih sama yang agennya tadi, Masnya tinggal uploadin tuh barang-barangnya ke platform kita. Beras harga modal misal 50.000, ditulis saja beras harga modal 50.000, diketik 50.000, saya mau jual jadi 80.000. Terus bimoli 12.000, saya mau jual jadi 16.000. Nah, tinggal ditulis semua, masukin ke platform. Udah tinggal jualan deh ke marketplace atau ke sosial media. Tinggal di auto posting, di klik share aja udah ke Shopee, ke Bukalapak. Tentu sebelum di share teman-teman harus login dulu nih ke tokonya teman-teman. Misalnya punya Shopee ya login ke Shopee, diintegrasiin dulu dengan platform kita. Cukup gampang, tinggal nanti login pakai ID password, semua data keamanan kita jamin aman 1000%. Jadi kita nggak akan otak-atik dan kita nggak tahu. Ketika sudah terintegrasi, teman-teman tinggal posting aja. Mau ke Shopee, mau ke Bukalapak, mau ke Lazada, tinggal klik aja. Setelah jual di Shopee, saya jual di Bukalapak. Barangnya sama, tinggal klik, jual di Lazada, jual di Tokopedia. Bisa. Nah, setelah itu ketika ada orderan, udah tuh. Flow-nya sama. Ketika ada orderan, nah, kalau sistemnya teman-teman settingnya adalah free ongkir, di marketplace kan ada tuh yang pakai sistem free ongkir, apa namanya, jadi artinya logistiknya bebas, yang nanti teman-teman, karena ongkos kirimnya yang bayar teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur
logistiknya kita ideal tadi. Tapi kalau enggak, berarti harus ngikutin yang ada di marketplace, ya JNE, JNE, JNT, JNT. Tapi, ya, tetapinya, kalau marketplace, kita hanya membantu sebagai fulfillment aja, gudangnya aja. Kenapa? Karena di marketplace sekarang rata-rata menggunakan resi cashless. Ya kan? Sedangkan teman-teman mau ambil ke agennya repot. Masa tiap hari gue mesti bolak-balik ke agen ngambilin barang, beliin barang. Kan nggak bisa. Nah, logistik kita tugasnya adalah untuk pick up, lalu relabeling menggunakan resi yang ada di marketplace, baru dikirim ke kurir masing-masing pilihan JNE, JNE, JNT, JNT. Fungsinya kalau di marketplace, platform kita seperti itu. Tapi kalau dana talangan untuk bayarin suppliernya yang di marketplace, mohon maaf, belum bisa. Kenapa? Karena marketplace-nya kan punyanya teman-teman sendiri. Nah, kalau punya teman-teman sendiri, otomatis duitnya masuknya ke marketplace-nya teman-teman. Nggak masuk ke platform Shoko Magical Eden. Tapi kalau jualannya di sosial media atau di offline atau dari ngomong, kamu mau jualan nggak nih, aku share linknya, kamu cekot aja dari situ. Itu bisa teman-teman. Kita yang bantuin dananya, suppliernya kita yang bayarin dulu. Tapi kalau marketplace, fungsinya Shoko adalah membantu fulfillment-nya. Artinya apa? Pick up barang suppliernya, relabelingnya, dan dikirim ke last mail-nya. Fungsinya itu. Supaya jelas nih. Ya. Nah, misalnya juga teman-teman juga bisa manfaatin tuh, misalnya, wah di Shopee saya mau dropship ternyata ada satu toko Shopee yang barangnya murah-murah. Saya cek di Bukalapak belum jual. Oh itu bisa, teman-teman ambil datanya yang ada di Shopee, masukin ke platform, itu secara otomatis tinggal diklik-klik aja, lalu diposting ulang ke tokonya teman-teman yang ada di Bukalapak. Itu juga bisa, itu fiturnya di platform kita. Nah, ini yang saya jelaskan. Jadi misalnya ambil barang dari Bukalapak, saya jual ke Shopee. Sebaliknya, saya ambil di Shopee, saya jual di Tokopedia, atau saya jual di Lazada. Itu semuanya bisa. Itu namanya fitur scrap ya. Kalau nggak paham, bisa tanyakan, nanti saya bantu. Nah, ini yang untuk resi cashless-nya, yang tadi saya ceritain. Fungsinya Shoko Magical Eden ketika teman-teman jualan di marketplace. Ya. Nah, karena si Shoko Magical Eden sendiri sudah terintegrasi dengan marketplace, maka resi cashless sudah otomatis ada di data ordernya Shoko Magical Eden. Jadi misalnya aku ada orderan di Shopee, itu otomatis orderannya masuk ke Shoko Magical Eden, nggak perlu ditarik-tarik datanya, udah otomatis. Ketika sudah diintegrasiin, data order akan muncul. Oh, pakai resi cashless JNT. Oke. Nah, dari situ Shoko Magical Eden akan, misalnya teman-teman ternyata belinya di agen tadi yang A. Shoko Magical Eden akan cek saldonya teman-teman loh. Oh, ada saldonya. Oke, kita ambil dananya sesuai nilai transaksinya itu. Harga beli yang ada di agen, kita beliin agennya, barangnya kita kirim ke kurir JNT sesuai labeling resi cashless-nya tadi. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi tugasnya Shoko menjadi hanya fulfillment dan gudang kredibelnya untuk relabeling. Itu aja teman-teman. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi request produk ya. Request produk ini tidak membatasi dari lokal, bisa lokal maupun internasional. Dan juga enaknya lagi, si supplier yang ada di Shoko Magical Eden juga menerima notifikasi ketika ada seller yang melakukan request. Karena teman-teman jangan kaget, nantinya di Shoko Magical Eden ini suppliernya ada yang lokal maupun yang internasional. Jadi ketika mereka melihat notifikasi dan dia bisa memenuhi barang tersebut, maka dia akan langsung posting produknya dan dikasih harganya. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang punya, Shoko Magical Eden lah yang akan mencari dan melakukan itu. Jadi import bisa. Nantinya ke depannya juga ada fitur ekspor. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Ini yang ngomong importnya dulu. Oke, jadi ketika ada order request produk, maka akan request ke Shoko Magical Eden. Nanti kita akan
ada supplier yang ngasih feedback, mungkin ada minimum quantity, harganya berapa, nah DP-nya 30%. Dari situ ketika ada transaksi oke, setuju kedua belah pihak, maka barang akan kita proses. Sesimpel itu teman-teman. Nah, teman-teman pun bisa open PO tuh jualan di sosial media ataupun di marketplace dulu. Jadi teman-teman cari misalnya, wah aku mau jualan barang yang di Alibaba atau 1688, bikin open PO dulu. Bisa, nanti ketika ada orderan banyak, ya kan, teman-teman tinggal request produknya, tanyain minimum ordernya berapa, minimum pembeliannya berapa, DP-nya cukup 30%, nggak perlu bayar full, kita yang akan langsung proses. Seperti itu. Jadi artinya teman-teman bisa import tanpa bayar full juga. Hanya cukup DP 30%. Ini biasanya cocok untuk yang punya stok ya, yang ingin punya stok dan menjadi tangan pertama yang punya produk tersebut. Sebenarnya Shoko Magic Lady ini kan juga belum jadi nih lagi di develop. Tapi secara manual sudah beberapa ada yang mulai order sama kita. Pak, cariin barang ini dong, itu di grup dia share. Saya mau berapa harganya, minimum ordernya berapa. Kita akan bantu hitungkan, kita akan kirim. Nah, nantinya request-request seperti itu secara sistem sudah ada di platform. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini buat teman-teman juga nih sangat menarik ya. Jadi kita akan ada program affiliate-nya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan income pasif dari sini. Ketika teman-teman mencari atau mengenalkan Shoko Magic Lady ke orang-orang, maka teman-teman akan bisa mendapatkan komisi. Mendapatkan komisi rutin tiap bulannya selama orang itu menggunakan Shoko Magic Lady. Enak kan? Setiap bulan loh. Kadang kan kalau affiliate itu cuma pertama kali daftar dapat, setelah itu ya sudah. Ini enggak. Setiap bulan selama orang itu menggunakan Shoko Magic Lady, maka orang yang membantu mendaftarkan di Shoko mendapatkan komisi. Bayangin kalau punya 100, punya 1000, punya 2000, teman-teman bantu daftarin. Ya ini kan pasifnya setiap bulan. Ya udah nggak usah kerja juga dapat duit tuh dari situ tiap bulannya. Nilainya berapa? Tunggu dulu ya. Flow-nya hanya seperti itu. Kita akan kasih kode link setelah teman-teman daftar di Shoko Magic Lady. Kita kasih kode affiliate-nya, teman-teman bisa menggunakan kode tersebut untuk mencari member, mencari orang-orang untuk bergabung dengan Shoko Magic Lady. Terserah bebas, bisa bikin landing page sendiri atau bisa bikin komunitas sendiri, itu silahkan. In prinsip akan mendapatkan komisi setiap teman-teman daftarkan orang ke Shoko Magic Lady. Enak kan? Nah, ini contoh-contoh aja teman-teman produk-produk yang nantinya kita akan jual di Shoko Magic Lady. Jadi sengaja kita masih hot atau kita tahan dulu, nggak semua kita expose baik di Shoko Magic Lady maupun di grup. Kenapa? Ya supaya menjadi kejutan. Nanti kalau semuanya udah ada, orang-orang udah bisa riset, udah bisa order sendiri, ya nggak menarik lagi. Ya, tapi ini contoh-contohnya aja. Contoh kemeja ini di 1688 Alibaba harganya 32 RMB atau sekitar 64.000, belum termasuk ongkos kirim lokal yang di Cina, belum termasuk ongkos kirim dari Cina ke Indonesia, belum termasuk pajaknya. Sedangkan di Shoko Magic Lady jualnya hanya 40.000, barang sudah ada di Jakarta. Padahal kalau di Shopee orang jualan, ini pengiriman dari luar negeri, ini artinya cross border. Biasanya orang-orang seller suka, seller Indonesia paling sebel tuh melihat cross border, harganya kok bisa murah-murah begini sih. Gua mau ngimpor juga barangnya selalu kalah harganya. Nah, ternyata Shoko Magic Lady jualnya lebih murah. Kenapa bisa? Back to laptop tadi teman-teman. Shoko Magic Lady mempunyai logistik sendiri, mempunyai forwarder sendiri, mempunyai warehouse sendiri, mempunyai kurir sendiri. Artinya biaya ongkos kirim dan kecepatan pengirimannya sangat-sangat jauh lebih unggul dibandingkan e-commerce lain.
Bahkan pengiriman laut pun itu sangat-sangat cepat, teman-teman. Seperti itu. Ya, contohnya lagi ini celana. Tuh, di China 41.000. Belum ongkir lokalnya, belum ongkir internasionalnya juga, belum pajaknya juga. Kita 40. Di cross border jual 112. Kalau ada sepatu, harganya wow sekali ya. Di cross border jualnya sampai 228.000. Di kita cuma 43.000. Tas dompet 257.000, kita cuma 39.000. Teman-teman bisa bantu sharing-sharing aja, cek-cek aja di marketplace kita, nggak bohong apa adanya. Silahkan cek cross border, kan biasanya momoknya pedagang di Indonesia biasanya paling takut jualan tuh nyaingin cross border, susah gitu kan. Nah, sekarang teman-teman bisa tahu nanti. Oh, 40.000 di Shopee, 100.000. Nah ini kemarin banyak sekali yang nitip. Ini nanti kalau nggak salah ya sekitar tanggal 10 udah datang barangnya. Padahal ordernya baru 2 minggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu malah kayaknya deh. Ini cepat sekali nih teman-teman, udah mau datang. Kita harga nanti, ini yang untuk stok ya, untuk orang yang nyetok itu harganya 75.000. Sedangkan di Shopee masih 100 ke atas. Kalau untuk dropship harganya apa? Beda Pak? Oh ya pasti beda dong. Orang nyetok sama orang jualin, bantu jualin, masa kita kasih harga sama, ya nanti yang nyetok bisa nangis kan, kasihan. Nah, ini tapi minimal perbedaan seperti itu. Ini kemarin sandal coba hampir separuhnya juga. Terus ada sandal-sandal juga ya, rata-rata kayak gini ya. Ini request para pedagangnya kita sih kemarin. Nah, pas banyak yang bertanya nih, lalu cara daftarnya gimana? Apakah gratis? Apakah bayar? Nah, saya akan jelaskan. Shoko Magic Ladin ini karena sekali lagi kita juga ada misi sosialnya, karena di masa pandemi teman-teman masih banyak di luaran sana yang sulit untuk berbisnis, mencari keuntungan juga susah, bingung mau bisnis apa. Nah, tidak ada salahnya teman-teman bantu untuk memperkenalkan Shoko Magic Ladin ini. Kenapa? Karena tanpa modal pun teman-teman bisa ikut Shoko Magic Ladin. Itu makanya kenapa kita kasih tulisan gratis biaya member. Kenapa gratis biaya member? Sebenarnya bukan gratis teman-teman, tapi bayar. Saya kasih tahu dulu nih. Tapi bukan berarti membayar menggunakan uangnya teman-teman. Bayarnya gimana? Bayarnya teman-teman cukup jualan. Nah, apa yang dijual terserah teman-teman mau jualan apa. Mau produk yang tadi saya bilang sembako, mau Indomaret jadi supplier juga silahkan, bisa didaftarin, nggak ada masalah. Intinya adalah teman-teman harus jualan. Kita kasih kuota gratis senilai 500.000, artinya apa? Kuota untuk produk teman-teman jual. Jadi misalnya Bimoli, kumpul lagi beras dan lain-lain, pokoknya total 500.000. Syaratnya adalah dengan kuota 500.000, teman-teman harus cari margin senilai 150.000 rupiah. Nah, 150.000 inilah yang dibuat menjadi daftar member di bulan pertama. Gitu. Gratis kan? Gratis, tapi jualan. Silahkan jualan apapun. Jualan barangnya Shoko boleh, jualan barangnya teman-teman sendiri boleh. Intinya nyari modal 150.000 untuk daftar member. Ketika sudah terkumpul keuntungan 150.000, modal kuota belanja suppliernya teman-teman yang dari 500.000 tadi berubah menjadi 5 juta rupiah selama 1 bulan. Nah, dari 5 juta itulah teman-teman bisa manfaatkan nih untuk cari keuntungan semaksimal mungkin. Taruhlah marginnya, tadi kan teman-teman barangnya Shoko aja marginnya ratusan persen. Saya nggak usah muluk-muluk. Ambil taruhlah 30%. 30%-nya 5 juta berapa? Berarti keuntungannya teman-teman selama 1 bulan 1,5 juta rupiah. Dari 1,5 juta ini nanti 150.000-nya akan kita langsung lock, artinya nggak bisa diambil.
Untuk apa? Untuk modal belanja bulan kedua supaya mendapatkan plafon lagi 5 juta rupiah lagi. Artinya teman-teman nggak ngeluarin duit kan? Cukup jualan aja. Sisanya membernya dapat biaya membernya dari mana? Dari keuntungan yang teman-teman jualan tadi. Kita keep, kita kasih plafon. Kita keep, kita kasih plafon. Seperti itu. Artinya selama teman-teman jualan aktif terus, ya kita keep, teman-teman dapat plafon. Misalnya kurang, Pak, 5 juta ternyata 10 hari habis, Pak, plafonnya. Saya udah bisa jualan habis nih. Marginnya 1,5. Oh, gampang. Tambah plafon aja, request, you mau plafon yang mana? 250.000 jadi 10 juta. Jadi keuntungannya teman-teman keambil 250.000 di saldo, maka plafon barunya teman-teman menjadi 10 juta. Seperti itu. Artinya sebenarnya kita benar-benar nggak ada biaya pendaftaran kalau teman-teman bisa jualan. Sekali lagi jualan apa? Terserah. Jualan yang teman-teman bisa. Jawabannya adalah itu. Yang menurut teman-teman gampang dijual. Mau jualan pensil, mau jualan baju, mau jualan celana dalam, apapun. Selama teman-teman bisa menghasilkan keuntungan, maka kita akan besarkan plafonnya supaya keuntungannya semakin besar. Itu poinnya. Ya. Oke, tentu yang sebelah kanan ini hanya syarat dan ketentuan aja. Misalnya yang pertama adalah yang kuota 5 juta. Ada maksimal uploadnya 400 produk sebulan, kuota belanja maksimal 30 juta itu yang 550.000. Daftar supplier dalam dan luar negeri, bisa jualan ke marketplace dan sosial media, review dan request produk, dan smart dashboard tentunya dari platform Sokomen Skeleton. Oke, nah ini yang buat teman-teman punya kenalan supplier nih. Kadang di Indonesia ini banyak sekali UKM atau UKM atau orang yang ingin punya produk sendiri bingung. Saya enaknya jualannya gimana ya? Saya pasarinya kemana? Apakah saya harus jualan sendiri? Kadang kan mereka pasti, saya mah pusing kalau suruh jualan. Mending saya bikin produk. Kalian deh yang jualan. Nah ini yang cocok. Cukup daftarkan teman Anda menjadi supplier di Sokomen Skeleton, maka produknya nggak langsung dijual, teman-teman. Nggak langsung dibantu jual. Tunggu dulu. Sekali lagi, kita semua terverifikasi. Artinya ketika supplier daftar gratis. Khusus supplier kita gratisin daftarnya. Tapi ketika dia upload produk ke platform, maka seller atau pedagang komunitas yang ada di Sokomen Skeleton akan melakukan review produk tersebut. Mereka akan voting. Seperti itu. Ya, nih. Nah, ini keuntungannya nih. Review produk. Nah, jadi produknya akan direview oleh para seller. Yang review verified seller tentunya, yang seller-seller yang sudah kita verifikasi. Pengiriman sama masih termurah. Oke, verified supplier-nya juga kita akan verifikasi. Akses request produk dari seller, jadi dia mendapatkan notifikasi ya. Nah, ini nih. Supplier kirim katalog ke Sokomen Skeleton, ya, kasih harga dan lain-lain, maka seller akan voting. Tuh. Dia akan evaluasi produknya supplier tadi, murah apa enggak. Nah, ketika dia murah, maka dia langsung akan masukin produknya supplier itu masuk ke dalam dashboardnya seller tadi, yang ngeklik murah bersaing. Dia langsung akan jualan, bantu jualin ke sosial media, ke marketplace, silahkan. Tapi kalau diklik mahal, maka di situ akan minta si seller request harga sekian. Misalnya tadi supplier ngasih 50.000, ternyata seller voting, semua seller yang ada di Sokomen Skeleton voting ternyata hargamu tuh pantasnya 30.000. Ditulis 30.000. Si supplier maka akan mendapatkan review harga. Nah, supplier tinggal mau ngikutin atau enggak. Kalau enggak, ya sudah, nggak usah dijual di Sokomen Skeleton. Percuma juga dijual kalau harganya nggak masuk, mahal, nggak ada seller yang jualin juga, ya buat apa, gitu kan. Tapi kalau supplier, oke lah, gua masih dapat keuntungan,
ternyata saya cek juga di marketplace jualnya ternyata ada juga harga yang rata-rata segitu. Nah, supplier akan ngasih feedback ke Sukomage Keleiden. Oke, harga turun jadi sekian. Nah, ketika sudah dipenuhin, maka seller bisa langsung serentak berjualan. Kalau enggak, maka produk akan diturunkan ke katalog dan supplier sudah tidak perlu upload lagi. Seperti itu ya. Nah, fitur mau bersaing, dia bisa kasih masukan harga dan lain-lain. Oke. Nah, kalau ini feedback yang tadi, seller request produk, maka datanya akan masuk ke semua supplier. Ketika supplier bisa memenuhi barang, maka dia akan info di platform. Seperti itu. Ini feedbacknya kebalikannya dari seller ya. Seperti itu. Store to go ini fulfillment-nya kita. Jadi fulfillment tuh kayak tadi yang khusus untuk kredibelnya, nitip stok, misalnya saya di Makassar, saya punya supplier di Jakarta, saya mau nitip stok dong di store to go. Nah, itu bisa di fulfillment-nya kita. Kita punya warehouse khusus untuk buat teman-teman. Bisa menggunakan fasilitas ini. Oke, auto share-nya sama ya, marketplace dan sosial media. Nah, KNC-nya gratis. Jadi supplier tidak akan kita kenakan biaya pendaftaran seperti seller tadi. Yang dia harus jualan baru mendapatkan platform. Enggak. Karena apa? Supaya supplier kasih harga termurah buat seller. Supaya seller bisa jualan. Seperti itu. Oke, ini biasa ya tadi ya. Nah, ini ada satu keunggulan lagi di kita. Apa namanya? Yaitu PLB e-commerce. Apa PLB? PLB itu pusat logistik berikat. Satu-satunya di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah secara resmi ke company kami untuk PLB e-commerce dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau bagi teman-teman yang mau ekspor maupun impor bisa menggunakan warehouse pusat logistik berikat e-commerce ini. Nah, misalnya, kenapa tadi kan pasti teman-teman juga akan banyak tanya, kenapa kok bisa suplainya di Sukomage Keleiden murah ya? Karena supplier yang di internasional tadi, itu barangnya langsung dikirim, dititipin di PLB e-commerce kita. Supaya teman-teman tahu. Barangnya langsung masuk di PLB. Ketika sudah masuk di PLB, jadi mereka tinggal jualan aja. Bisa dia jualan sendiri atau dibantu oleh Sukomage Keleiden. Diupload ke Sukomage Keleiden, seller-seller akan tahu, oh ada harga ini, katalognya segini. Oh, makanya tadi kita bilang, barangnya sudah ada di Jakarta. Ketika ada yang beli, maka si barang itu yang bayar pajaknya sebenarnya adalah konsumen, tapi itu sudah include. Jadi harganya kita buletin menjadi plus pajak, jadi supaya teman-teman nggak bayar pajak. Pajak itu bukan pajak penjualan ya, bea masuk. Jadi ada bea masuk, PPN, PPh. Kalau orang impor aja kayak biasa, tapi sudah masuk di harga. Itu aja bedanya teman-teman. Makanya harganya bisa murah tuh. Nah, ketika ada orderan ya sudah, tinggal dikirim melalui PLB itu tadi. Nah, ini pusat logistik. Sebaliknya juga, ketika orang UKM ingin ekspor, nah dia jualan misalnya ke eBay, ke Amazon, ke Tmall. Ketika ada order, maka barang itu akan masuk ke PLB e-commerce. PLB e-commerce lah yang melakukan fulfillment dan kirim barangnya ke last mile-nya. Itu nanti fitur mendatang yang ada di Sukomage Keleiden. Karena pemerintah ingin menggalakkan ekspor, jadi kita harus bantu teman-teman. Tapi itu fitur next ya. Jadi ya gimana bisa ikut ekspor? Bergabung dulu jadi membernya Sukomage Keleiden. Poinnya itu ya. Nah ini flow-nya aja. Sama, jualan ekspor juga bisa lewat sosial media. Marketplace adalah Lazada sama Shopee biasanya yang jualan ke luar negeri kan melalui PLB e-commerce. Oke, ini gudangnya kita. PLB Pusat Logistik Berikat. Lokasinya di mana? Di Marunda. Teman-teman kalau mau lihat silakan datang. Cek beneran nggak ada logistiknya. Kalau mau ngecek, dikira kita bohongan, silakan. Luasnya 10.000 meter persegi. B2C e-commerce platform. Jadi memang untuk e-commerce ya. Bonded fulfillment 24
jam operatingnya. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini posisi kita foto waktu baru jadi supaya kelihatan rapi. Nanti kalau udah ada barang-barangnya kan nggak enak kita. Nanti ketahuan dong barangnya apa aja yang ada di PLB. Jadi kita kasih yang kosong. Nah ini ownernya kita yang waktu peresmian pertama kali ya teman-teman ya. Peresmian PLB e-commerce PT Uniair ya. Juga dihadirin kementerian, juga ada kementerian, ada dari Bea Cukai, ada dari UKM, fasilitator UKM, dan lain-lain. Nah ini nggak perlu nih ya, ini ekspor. Saya skip dulu karena fitur ini nantinya belum masuk ke Sokomenskledin, tapi next update-nya Sokomenskledin. Ini tapi hanya gambaran aja buat teman-teman mau lihat flow-nya seperti apa. Jadi bisa lewat udara, bisa lewat laut. Karena apa? Sekali lagi, ini logistiknya kita sendiri, teman-teman. Tidak nitip logistiknya orang. Yang ada, orang nitip kita. Ini kita juga bantu, teman-teman, waktu ekspor produk UKM, IKM yang ada di Indonesia. Ini pelepasan barang-barangnya, kontainer pertama. Dihadiri oleh kementerian juga. Jadi kita sebenarnya sudah jalanin, tapi belum ada platformnya waktu itu. Makanya sekarang kita buatin platformnya. Ini bukti kita nggak omong kosong, kita memang sudah melakukan, kita sudah trial dulu caranya gimana supaya punya pengalaman. Jadi nggak asal nanti bikin e-commerce, yang penting jadi, terus yang penting dapat duit. Enggak. Kita sudah jalanin dulu darah-darahnya, berdarah-darahnya udah kita jalanin semua, flow-nya kita udah jalanin semua. Nah, selain di online, keunggulannya nanti di ekspor, nanti produk-produk kita juga kita pasarin melalui offline, melalui showroom e-commerce park, jadi kayak pavilion seperti itu. Ini contoh-contoh pavilionnya, yang ada di Cina, Thailand, terus ada juga macam-macam. Ini Indonesia Pavilion, jadi produk-produk Indonesia, nanti yang UKM itu akan kita bantu pasarin melalui offline juga, bukan hanya online. Supaya cepat terdistribusi, supaya orang bisa ordernya continue. Ya, oke. Presentasinya udah. Silahkan untuk yang mau bertanya bisa tanya mulai sekarang. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya, ya, boleh ya lewat chat atau boleh nanya langsung, bisa. Ini yang pertama sih ini dari Kak Steven. Ya. Ini pakai LWE ya Pak? Logistiknya bukan, nih. Logistik bukan. Kita sendiri. Logistik sendiri. Kita jadi ada logistiknya sendiri Kak Steven. Logistik LWE itu kan Cina tuh. Iya. LWE, Yulu itu semua logistik Cina. Kita punya logistik sendiri, logistik Indonesia. Namanya apa? Uniair Cargo. Itu company-nya kita. Teman-teman bisa browsing. Uniair Cargo apa sih? Browsing di Google, Uniair Cargo. Kita udah 30 tahun logistik di Indonesia. Jadi tidak menggunakan third party, artinya kerjasama dengan logistik lain. Tidak. Kita logistik sendiri. Karena kalau pakai logistik lain, teman-teman, harganya nggak bersaing. Logistiknya aja udah mahal. Pasti kalau udah orang nanya LWE, teman-teman biasanya sudah kena impor tuh. Nah, biayanya ongkirnya kan lumayan mahal tuh. Nah, kenapa kita bisa murah? Karena kita punya logistik sendiri, jawabannya itu. Nah, itu dia Kak Stefan. Jadi kita pakai logistik sendiri. Makanya kenapa bisa lebih murah. Oke. Yang selanjutnya dari Kak Husnul Khotimah. Ini saya biasanya dropship, Pak. Gimana prosedurnya? Gitu. Untuk dropship artinya sekali lagi, fitur Sokomenskledin sebenarnya mayoritas bahkan juga dropship. Kenapa? Contoh kayak tadi, saya kenal nih agen yang murah, di alamatnya sana. Ya sudah, datengin agennya, izin sama orangnya. Pak, boleh nggak saya bantu jualin barang-barangnya Bapak melalui online? List datanya, minta harga produknya, catetin semua, upload di platform, jualan ke sosial media, ke marketplace. Biasanya kalau mau butuh dana talangannya lewat sosial media, jualin ke Facebook Marketplace. Ada order, upload ke Sokomenskledin, alamatnya, agennya dan sebagainya tadi yang sudah di input, udah
nanti Soko Magic Legend akan pick up barangnya di agen tersebut, dibayarin dulu, kirim langsung ke last mile, teman-teman tinggal dapat untungnya. Sesimpel itu dropshipnya. Atau misalnya, wah saya nggak tahu agen yang murah, saya gaptek, saya nggak punya supplier. Nah, berarti solusinya satu-satunya jalan, teman-teman harus jualan barangnya Soko Magic Legend. Jadi nanti barang-barang yang sudah kita upload di Soko Magic Legend, teman-teman bisa bantu jual juga. Jadi ada dua pilihan kalau untuk dropship. Bisa bantu jual barang-barang yang ada di Soko Magic Legend, barang-barang pilihannya kita, atau cari supplier sendiri, upload ke Soko Magic Legend, tinggal jualan, kita urus produk, kita urus bayarnya. Sesimpel itu. Ah, itu dia prosedurnya. Ini tadi ada Kak Santi raise hand ya, Kak. Mau nanya langsung, Kak? Boleh, Kak? Ya, silakan. Kalau nanya langsung, lebih enak lagi. Kak Santi tadi, atau mau diketik, boleh. Halo, Kak Santi. Mungkin malu mau ngetik kali. Oh iya, nanti sambil ini ya, tunggu saya lanjut dulu ya ke Ya. yang selanjutnya. Ini masih dari Kak Husul Khotimah nih. Untuk alamat stoknya, Pak, apakah jadi satu di Soko ataukah dikirimkan dari masing-masing supplier? Nah, tunggu dulu. Tergantung teman-teman. Teman-teman pertama harus tentuin dulu mau jualan di sosial media atau di marketplace. Kalau di marketplace, otomatis cari suppliernya harus di Jabodetabek dulu. Dan alamatnya harus setting di gudangnya Soko Magic Legend. Kenapa? Karena nanti tim logistik ideal kita yang akan pick up barangnya di supplier, relabeling di gudang kita, baru dikirim ke kurir yang dipilih, misalnya JNT. Berarti barang ada di lokasi, ada di gudangnya Soko Magic Legend. Tapi kalau misalnya jualan di sosial media kan nggak perlu setting alamat tuh. Artinya terserah mau jualan selama saya belum jelasin tadi satu tuh yang kelupaan nih. Soko Magic Legend nanti ketika grand launching harapannya kan di bulan Januari teman-teman. Nah, bisa dipakainya adalah satu karena tes uji coba dulu, suppliernya harus Jabodetabek, konsumennya harus di Jabodetabek. Dua itu harus diingat. Jadi saya jualan di marketplace, kalau yang beli ternyata Makassar gimana? Ya bisa-bisa aja, tapi tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada di Soko Magic Legend dulu. Yang bisa kita bantu yang di Jabodetabek dulu. Kenapa? Karena kita juga baru tes operasionalnya. Supaya lancar, jangan sampai mengecewakan teman-teman. Ketika sudah lancar, baru kita akan buka keran bertahap. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, kita akan buka. Logistiknya sudah ada teman-teman, sudah siap. Tapi kita mau bukanya bertahap. Kita nggak mau sampai nanti mengecewakan seller. Jangan sampai nanti pesanannya nggak nyampe lah, kacau lah. Nah kita nggak mau. Kita lebih baik membatasi dulu supaya hasilnya bisa maksimal. Ya, setting alamatnya disetting aja di gudangnya Soko Magic Legend yang ada di Jakarta. Nanti alamatnya kita akan share, akan ada di platform juga. Oke, itu dulu jawabannya. Ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa ditambahin tanyanya ya. Tanya aja, nggak apa-apa. Nanti bisa ditanya lagi ya, kalau memang kurang jelas. Oke, ini selanjutnya dari Kak Anang Saifuddin. Ini kapan bisa mulai join Soko, terus berapa biaya joinnya? Nah, tadi sudah saya jelasin tuh. Kapan bisa mulai join? Kalau kapan mulai bisa join Soko, sekarang pun bisa. Cukup daftar dulu. Tapi setahu saya kayaknya lagi under maintenance deh sekarang, karena lagi pindahan data server tuh. Karena yang daftar cukup banyak. Nah, nantinya teman-teman tinggal daftar. Yang di sini setahu saya itu ikut Bu Maria. Jadi Bu Maria nanti bantu tuh. Kasih linknya Bu Maria untuk daftarin ke Soko Magic Legend. Karena tadi ada fiturnya kan, ada affiliate supaya dapat komisi. Nah, itu nanti bisa melalui Bu Maria ya, yang koordinasi webinar hari ini. Nah,
Terus berapa biaya joinnya? Tadi kan saya udah bilang gratis. Joinnya nggak perlu bayar alias nol. Selama teman-teman bisa jualan. Jadi misalnya teman-teman kan kita kasih modal awal 500.000 buat jualan. Ketika teman-teman dapat keuntungan senilai 150.000, biaya 150.000 itulah yang untuk biaya pendaftaran. Jadi teman-teman nggak ngeluarin duit, sama sekali nggak ngeluarin duit. 150-nya kita ambil, kita gantikan menjadi plafon. Dari 150.000 menjadi plafon 5 juta. Bayangin, 150.000 hanya ambil dari keuntungan, kita kasih plafon lagi 5 juta untuk teman-teman jualan. Nah, 5 juta ini marginnya teman-teman bisa ambil keuntungannya. Seperti itu. Tapi, ada juga tuh kemarin yang sudah bayar tuh. Ada tuh, saya sampai kaget juga. Saya mah ngapain ikut yang gratisan 500.000, saya langsung bayar aja supaya dapat plafon gede. Oh ya sudah, silakan, kita nggak maksa. Mau langsung bayar silakan. Mulai dari 150.000 ada, 250 ada, tergantung plafon yang dipilih. 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta. Itu bisa dipilih. Tapi kalau mau mode gratis, jual kecil-kecil dulu. Dengan plafon yang kita sudah sediakan 500.000 tadi. Seperti itu. Ada grup edukasinya ada. Nanti Bu Maria bisa bantu share nanti. Sama Pak Ranza bisa bantu. Ya, nanti ke yang belum tergabung di grupnya nanti akan di invite habis webinar ini nanti sama Bu Maria. Itu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Tadi Kak Santi nggak jadi ya nanyanya? Untuk file presentasinya, iya Kak, nanti di-share ya sama kami di grup supaya bisa terus dipelajarin. Nanti kalau ada yang ditanyain ya langsung ditanya. Nah, saya mau sudah terjawab. Oke, nih satu nih teman-teman nih. Pasti akan ada yang bertanya-tanya, Kak, kalau saya nawarin ke Sokomed Skeleton ke teman saya dapat komisi berapa? Nah, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Saya akan buka aja. Tadi nilai dapat plafon ketika gratisan kan 500.000. Terus teman-teman jualan, tawarin jualan kan dari 500.000 dapat keuntungan 150.000. Nah, 150.000 itu nanti 40.000-nya kita akan kasihkan ke yang daftarin teman-teman tadi. Per bulan, selama orang itu bulan depannya pakai lagi, ya masih dapat lagi 40. Bulan depannya lagi pakai, ya masih dapat 40. 40.000 kalau teman-teman nyari orang, 1.000 orang aja, ya sebulan berarti sudah dapat income pasti 40 juta. Tiap bulan 40 juta. Udah kan, enak kalau udah segitu mah nggak usah kerja juga. 40 juta setiap bulan masih kurang ya tinggal jualan lagi kan. Seperti itu ya. Jadi berapa biaya komisi keuntungan komisi yang didapat ketika mendaftarkan teman-temannya menjadi Sokomed Skeleton? Saya jawab 40.000 per orang per bulan selama orang itu pakai Sokomed Skeleton. Ya, simpel ya. Bayangin kalau 40.000 teman-teman punya 1.000 orang aja udah nggak usah kerja. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Ini dari Kak Anang lagi nih. Jadi status kita ini mitra bisnisnya Soko ya Pak? Gitu. Pastinya seperti itu. Yes. Mitra bisnis, member bisnisnya juga Soko, mitranya Soko, kita bergerak maju bersama-sama. Karena memang sekali lagi, Sokomed Skeleton kita buat ini atas dasar juga untuk kepentingan sosial Indonesia ya. Kita juga nggak mikir serta-merta bisnis. Itulah kenapa bahkan kita berani ngasih plafon atau pinjaman bayarin suppliernya secara gratis cuma-cuma. Itu karena apa? Kita mengetahui di luaran sana, saya yakin teman-teman ini nanti punya temen yang lagi butuh duit, nganggur, bingung mau jualan apa, bingung mau bisnis apa. Saya yakin banyak sekali apalagi kondisi pandemi gini. Nah,
teman-teman ajak gabung Soko, selain dapat komisi, dapat apa? Ya dapat pahala ya. Tentunya dapat pahala, saya yakin itu. Karena apa? Yang ngebantu orang, apa salahnya? Nggak ada yang dirugiin, kecuali teman-teman nawarin orang itu untuk supaya jatuh dan rugi. Enggak, ini kan gratis. Dia cukup daftar gratis, dia usaha jualan, dapat untung, temannya juga untung, dia bisa nambah untung. Bisnis seperti itu saya yakin sangat akan membantu orang-orang. Ya, nah, jadi bisnis ini saya yakin teman-teman, saya percaya bahwa kita bisa maju bareng-bareng seperti itu. Iya, itu dia. Ini selanjutnya nih Pak, ada dari Kak Yowan. Ya. Kalau ada member baru, gimana cara daftarin ke Soko? Nah, syaratnya supaya bisa menjadi affiliate, ya harus daftar dulu jadi membernya Soko dulu. Setelah misalnya tadi Ibu Yowan sudah daftar menjadi membernya Soko, maka Ibu Yowan bisa request ke kami untuk minta menjadi affiliate membernya Soko. Istilah katanya tadi mitranya Soko. Nanti kita akan buatkan link khusus untuk Ibu Yowan. Ibu Yowan baru bisa nawarin ke teman-teman Soko Magic Ladin, mau gabung nggak Soko Magic Ladin? Ini daftarnya lewat link ini. Nah, pasti nanti akan bertanya Ibu Yowan, lalu apa untungnya orang daftar melalui saya? Nggak daftar aja langsung melalui Soko. Pasti kadang ada orang yang model begitu tuh. Nah, saya bisa langsung jawab. Kenapa? Mendaftar di affiliate lebih untung daripada langsung daftar di Soko Magic Ladin. Karena kalau orang yang bayar di Soko Magic Ladin daftar sendiri, itu kenanya 150.000. Tapi kalau mendaftarkan melalui affiliate, ya itu nanti dapat potongan 10.000, artinya jadi 140.000. Nah, jadi ada keuntungannya kan daftar dari melalui affiliate gitu loh. Sayang kan daripada 150.000 mending bayar melalui affiliate kepotong 10.000. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang tanya lagi. Ya, ini yang selanjutnya dari Kak I Gusti Agung Ngurah Wisnawa Putra. Nah, nih, berarti tiap bulan di lock biaya member 150.000 ya Pak? Yes, yang di lock adalah keuntungan jualannya. Misalnya tadi plafonnya 1 bulan 5 juta, begitu ada keuntungan 150, itu 150 selalu kita lock untuk bulan depannya. Supaya apa? Satu, buat si affiliate yang daftarin ngenalin tadi juga dapat. Kasihan dong, sudah mengenalkan Soko, sudah berjasa mengenalkan Soko, masa tahu-tahu nggak dapat lagi, kasihan. Nggak, kita akan tetap kasih. Yang kedua, supaya nggak lupa yang punya sellernya tadi nggak lupa. Jadi kadang kebiasaannya nih, ya sorry aja, saya bukannya menjelek-jelekan, tapi kebiasaannya kita sebagai orang Indonesia. Misalnya saya punya plafon 5 juta, saya sudah jualan nih, dari 500.000 dulu, keuntungan 150, oke lah diambil jadi biaya member. Lalu otomatis karena sudah 150 diambil, maka plafonnya naik jadi 5 juta. Saya jualan lagi nih, sudah untung misalnya 1,5 juta. Saya tarik semua. Nah, kadang kilaf tuh. Ditarik semua, dibeliin handphone lah, buat jajanin pacar. Bulan depannya mau bisnis lagi, duitnya udah nggak ada. Bingung, jadi nggak jadi membernya Soko lagi. Nyari duit dulu, utangan dulu. Nah, baru daftar lagi. Nah, kita nggak mau kayak gitu tuh. Ketika ada untung 1,5 juta, 150.000-nya langsung kita lock. Nggak bisa diambil untuk biaya member bulan berikutnya. Jadi ngeloknya hanya 1 bulan. Seperti itu. Ya, silakan. Ya, itu dia. Ini yang selanjutnya dari Kak Husnul Khotimah lagi nih. Pak, saya di Jawa Timur, Pak. Kalau merekomendasikan supplier dari provinsi lain bisa? Bisa. Jadi kalau khusus supplier bisa. Nanti gini caranya. Kalau misalnya supplier ada yang masuk, kita akan interview dulu untuk awal-awal ya. Jadi siapa tahu karena dia dari luar pulau, dan karena Soko Magic Ladin masih dalam masa trial hanya di Jabodetabek dulu,
kita akan tawarkan menggunakan store to go tadi. Gimana kalau barangnya dititipin di store to go, biar seller-seller yang lain bisa jualan. Seperti itu. Jadi nanti ketika ada laku, ya sudah. Dia kan juga dapat dashboard, bisa monitoring stok. Ketika mau habis, dia tinggal kirim lagi. Mau habis, kirim lagi. Seperti itu. Jawabannya bisa. Ya. Tapi nanti ada biaya penitipan ya. Free 1 bulan setahu saya, tapi setelah itu bayar. Atau nanti gampang lah, nanti saya buatin program untuk store to go-nya, fulfillment-nya seperti apa. Karena untuk, ini ngomong barang lokal ya, bukan barang import. Kalau barang import tadi di pusat logistik berikat, PLB, itu udah free 1 bulan tuh. Tapi kalau yang di lokal, nanti saya akan buatkan program dulu, saya akan diskusi dengan manajemen dulu. Tapi kalau tanyanya bisa atau tidak, saya jawab bisa. Ya, itu dia. Jawabannya bisa ya, Kak. Nah, ini selanjutnya dari Kak Yohan lagi nih. Kalau member saya bawa teman lagi, apakah masih ada komisinya lagi buat saya, Pak? Itu dia. Ya jawabannya enggak. Yang dapat si temennya tadi. Makanya si si seller tadi supaya mencari teman sebanyak-banyaknya. Ingat, banyak teman, banyak pahala juga ya kan? Banyak sedekah juga, banyak memberi juga, maka kita akan banyak menerima. Seperti itu. Jadi yang dapat temennya aja ya. Jadi harus aktif nih, cari teman baru. Nggak ada ruginya kan nyari teman baru. Makin dapat banyak teman kan sosialnya makin bagus. Seperti itu. Ya, itu dia. Berarti satu orang hanya dapat kesempatan 1 kali komisi. Ya, betul. Yes. Betul, Kak. Betul. 1 kali komisi tapi tiap bulan ya. Tiap bulan, ya. Yes. Selama dia masih bergabung di Sokomen Skeleton. Ya, gitu. Percuma dia juga nggak nawarin misalnya nih. Saya punya teman Pak Ransa. Pak Ransa saya tawarin ke Sokomen Skeleton. Oke, saya dapat dong dari Pak Ransa. Habis itu kita punya ketakutan. Wah, nanti Pak Ransa yang berkembang nih dapat punya temannya lain. Kalau Pak Ransa nggak nawarin pun juga percuma, kita nggak kenal orangnya juga, temannya dia kan. Yang tahu kan si Pak Ransanya, gitu. Makanya harus, kalau supaya nggak keambil orang lain, gimana caranya? Ya harus mulai dari sekarang, cepat-cepat punya teman banyak, bantu sebarin, ajak meeting, ajak gabung Sokomen Skeleton. Kalau butuh bantuan webinar, info ke kita akan support seperti itu. Kayak contohnya Bu Maria itu udah gerak cepat sekali, luar biasa itu Ibu Maria. Diam-diam menghanyutkan oleh Bu Maria. Ya, lanjut. Nah, itu dia nanti kalau misalnya butuh support untuk webinar, untuk detailnya Soko, nanti kami bisa support ya Kak ya. Jadi jangan khawatir. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Tadi Kak Santi itu udah terjawab katanya Pak. Ini pertanyaannya. Oke. Gitu. Wah, ini seru nih Pak affiliate-nya nih Pak. Wah, seru sekali karena belum ada tipe affiliate model begini. Itu. Karena setiap bulan bisa dapat kan. Iya, tinggal betul. Kerjaannya yang nyari teman gabung Soko, nyari teman gabung Soko, udah gabung, di-maintain supaya setiap bulan menggunakan. Nah, ini juga ingat ya, kita membantu bisnis orang. Jadi misalnya nih teman-teman menjadi affiliate member, punya komunitas sendiri misalnya. Ini paling enak lagi kalau sudah punya komunitas. Misalnya, wah saya punya kenalan tuh, misalnya dari komunitas A, saya coba ajak ngomong suhunya untuk kerjasama sama saya, supaya membernya bergabung dengan Soko. Kan bisa, seperti itu. Nanti misalnya modelnya bagi hasil, oh it's okay, nggak ada masalah, intinya saling menguntungkan kan. Nah, setelah itu, kan nanti teman-teman ada dashboard itu, teman-teman tuh nanti punya dashboard sendiri, teman-teman bisa monitoring orang yang sudah mendaftar melalui teman-teman itu siapa saja, setiap bulan aktif atau tidak, penjualan setiap bulannya dia akan continue atau tidak, itu semuanya akan kelihatan di dashboardnya. Jadi teman-teman misalnya melihat, wah ini si A ini bulan ini nggak ada penjualan sama sekali nih, belum jualan nih. Padahal udah tanggal 10. Nah, teman-teman bisa WA dia, ajak ngobrol, kenapa nggak jualan, ada kesulitan nggak, kita bantu bareng-bareng nih. Kita ajak diskusi bareng-bareng. Misalnya, oh aku ada kendala A, B, C, D. Nah, kita ajak bantu. Intinya apa teman-teman? Kita bantu komunitas yang sehat membantu orang lain.
Semakin kita banyak memberi, saya punya prinsip, saya yakin akan banyak menerima. Jadi, kita bantu sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya orang itu. Kan kita nggak tahu, setiap orang pasti punya masalah. Nah, masalahnya apa? Kita nggak tahu. Kalau orang itu nggak cerita, ya nggak tahu. Terus taunya kita dia punya masalah apa? Ya dilihat di dashboardnya teman-teman yang jadi affiliate tadi. Ketahuan pasti itu. Wah, ini bulan ini kok dia udah tanggal 20 jualan sama sekali. Kenapa nih? Nah, itu bisa ditanyain gitu loh. Jadi teman-teman bisa bantu support ya. Paham ya? Itu konsepnya kita seperti itu. Iya. Oke. Ini Kak Yohan nih, masih tentang affiliate nih Pak. Ya. Nah nih, jadi hitungan affiliate yang 40.000 bisa lebih besar gimana ya? Sorry saya belum ngeh nih. Biar bisa jadi passive income katanya selain jualan. Nah, jadi 40, jadi gini, urutannya begini ya. Misalnya Ibu sudah mendaftar menjadi affiliate, lalu Ibu nawarin ke si A. Si A itu daftar menjadi Soko Magical Eden. Dia pakai mode gratis. Berarti kan belum dapat tuh Ibu komisi. Masih mode gratis kan berarti belum ada biaya member. Biarkan dulu, biarkan dia jualan dulu. Kita bantu kalau bisa kita support. Kamu di daerah kamu ada barang apa? Ada supplier apa yang murah? Misalnya kesulitan jualan barang Soko Magical Eden. Kan bisa aja. Kita kan nggak tahu. Orang itu tipenya beda-beda. Misalnya saya di daerah saya ada kas nih, ada misalnya jualan misalnya di Bogor ada jualan sarung misalnya, ini kasnya saya dekat sini ada nih supplier sarung murah. Nah, sudah suruh jualan sarung. Ketika ada yang beli, si sarungnya tadi udah diinput ke Soko Magical Eden, si Soko kan yang bayarin dengan plafon 500.000 tadi. Dia harus hitung dulu, berarti untung saya minimal 30% supaya dapat 150.000 kan. Nah, ketika dapat 150.000 itu tadi, maka melalui affiliate kan, berarti dia bayarnya cukup 140, 40.000-nya langsung Ibu dapat. Gitu aja udah. 40.000-nya di bulan akhir bulan biasanya itu akan langsung dapat pencairan komisi. Nah, dia plafonnya berubah jadi 5 juta. Jualan deh sarung terus tuh. Dalam 1 bulan ternyata dia sudah kekumpul misalnya 5 juta baru kepake 2 juta aja nih. Untungnya cuma 500. Jangan khawatir, 500 ini dia nggak akan bisa tarik 500.000-nya. 140-nya akan tetap kita clock. 40.000-nya untuk komisi bulan berikutnya, ya kan? Sisanya baru dia bisa tarik. Supaya plafonnya berubah menjadi 5 juta lagi. Seperti itu. Dan seterusnya setiap bulan. Jadi kalau setiap bulan satu orang dapat 40.000, ya Ibu tinggal hitung-hitung mau dapat income masih berapa. Saya mau 1 bulan pengen income pasifnya 40 juta, berarti saya nyari 1.000 orang. 1.000 orang ketika sudah mendaftar Soko dan berjualan semua, ya dapat setiap bulannya 40 juta. Sesimpel itu income pasifnya. Ya, itu dia. Nah, ini dari Kak Khusus Kotimah lagi nih. Jadi misal saya mau mengadakan webinar untuk menjaring calon affiliate, bisa ya? Bisa. Bisa didaftarkan, mendaftarkan ke kita. Nanti Pak Ransa yang koordinatornya untuk membantu. Jadi Ibu tugasnya nyari teman-temannya Ibu, dikumpulin, ya kan? Nanti kita yang akan bantu webinarin. Schedule-nya nanti kita yang akan atur, Ibu, tapi biasanya tanyain dulu tuh sama teman-temannya Ibu, misalnya jam berapa, hari apa, gitu kan. Nanti kita jadi tinggal sesuaikan. Seperti itu. Oke, ini Pak, ada yang tanya nih Pak lewat Bu Maria langsung nih. Saya dapat chat nih. Gimana caranya menghindari perang harga, Pak? Oke. Jadi gini, perang harga itu nggak bisa kita hindari. Kalau bukan kita yang melakukan, orang lain pasti melakukan. Tapi saya nggak akan mengajarkan cara menghindari karena itu nggak bisa dihindari. Yang bisa saya ajarkan adalah bagaimana cara menghadapinya. Cara menghadapinya itu tadi salah satunya ada di platform Soko Magical Eden.
Karena platform Magical Eden itu mempunyai omni channel, artinya teman-teman bisa berjualan di banyak channel. Teman-teman bisa pindah-pindah, bisa ke sosial media, bisa ke marketplace A, B, C, D, E, dan lain-lain, bahkan nanti bisa ekspor. Nah, seandainya pun misalnya harganya nggak masuk atau harganya teman-teman kalah, ada satu ilmu lagi yang namanya optimasi. Jadi teman-teman harus bikin lebih menarik fitur yang teman tawarkan. Contoh, misalnya saya jualan pisau. Teman saya juga jualan pisau. Barangnya sama, harganya beda. Saya modalnya kebetulan 30.000, teman saya modalnya 20.000, dia jual cuma 25.000. Gimana supaya punya saya tetap laku? Teman-teman harus bermain optimasi. Apa itu optimasi? Artinya teman-teman harus mengoptimalkan dari segi fiturnya. Artinya seperti ini. Contoh, tadi dia jualan cuma ngomong di marketplace adalah pisau dapur stainless steel. Nah, teman-teman bisa ditambahin loh, itu optimasinya. Pisau dapur stainless steel termurah, atau tambahin terlaris, atau tambahin pisau dapur anti rayap, atau apapun. Itu namanya optimasi. Itu satu. Yang kedua, produknya diberikan optimasi gambarnya. Dikasih watermark-nya. Watermark itu apa? Dikasih bingkai, dikasih tulisan murah, dikasih tulisan gratis apa. Kalau teman-teman punya souvenir, bisa ditambahin souvenir. Kalau teman-teman misalnya punya barang lain yang nggak laku, bisa dibandlingin, bisa disetting, dikombinasikan. Itu juga yang namanya optimasi. Ada lagi juga dengan konsep model produk tersebut dibuat jadi hadiah. Nah, aneh kan, bisa dibuat jadi hadiah? Bisa. Gabungin sama yang barangnya jarang ada dijual, jadikan hadiah, sebenarnya harganya sudah masuk di barang tersebut. Nah, itu tips-tips salah satu untuk menghadapi perang harga. Tapi kalau ngomong untuk menghindari, susah. Kecuali teman-teman menjadi suppliernya sendiri, punya barang itu sendiri. Contoh yang tadi itu, kayak saya kasih contoh, request produk, saya mau jadi tangan pertama, Soko bisa bantu jualin, saya juga bisa jualan, udah saya nyetok aja. Nah, itu beda lagi tuh. Nah, itu kalau orang mau perang harga juga akan sulit, karena kan teman-teman sudah punya produk sendiri, ambil langsung dari logistik dari Soko Magical Eden. Jadi fitur ini sungguh dahsyat teman-teman. Kenapa? Karena kalau di tempat lain orang jasa import, pasti ya karena namanya jasa, harganya pasti sudah di markup cukup jauh untuk mendapatkan keuntungan. Itu baru dari sisi yang nawarin importnya. Padahal, tunggu dulu, dia juga membayar ke logistik yang dia pakai kan. Dia pasti gandeng logistik A, atau dia ngajak LWE, tadi nyebut ada yang LWE, atau dia daftar jadi Yunlu, membernya Yunlu logistik, atau dia daftar ke forwarder A, forwarder B. Nah, padahal itu juga ada biaya, ya kan, di markup. Nah, kalau di Soko Magical Eden, karena logistiknya kita sendiri, teman-teman nggak ada markupnya. Itu kelebihannya di kita. Ya. Ya, itu dia. Ini Kak Iwan nanya lagi nih, Pak. Ya. Produk Soko yang sudah ready untuk dijual apa ya? Terus bisa dilihat di mana katanya? Seperti yang tadi saya bilang, tadi cuma saya kasih contoh-contohnya. Sebenarnya kalau sudah jadi daftar member di Soko Magical Eden, sebenarnya ada beberapa produk yang sudah kita upload. Bisa lihat sebagian di situ, tapi kita nggak akan banyak upload dulu. Kenapa? Ya supaya nggak ditiru sama kompetitor. Kan saya nggak tahu juga, bisa jadi membernya Soko Magical Eden juga ada kompetitor lain, importir lain, atau yang lain. Bisa nyontoh kan produknya apa aja. Nah, kita nggak mau, karena untuk stok atau produk yang Soko Magical Eden itu adakan, itu barang-barang yang unik, yang istilahnya masih new product, yang masih baru. Kita nggak mau jual barang-barang yang sudah ada atau sudah banyak. Kalau ada mungkin ada, tapi banyak atau tidak yang jual, seperti itu. Tapi kalau teman-teman ada request produk mulai dari sekarang, mau nyetok sekarang, Soko Magical Eden belum launching pun, itu bisa. Nanti masuk di grup, Pak saya butuh barang ini, harganya berapa, itu sudah bisa. Kita akan bantu hitungkan.
supaya teman-teman juga tahu, oh ternyata beneran ya pakai Shoko Magical Legend ini lebih murah gitu. Oke? Iya, itu dia. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Kak Khusus Khotimah lagi nih. Kalau saya daftar sekarang, besok sudah bisa jualan barang Shoko atau belum? Maaf, saya dropship soalnya gitu. Wah, ini lagi udah pada ngebet nih, Pak. Kalau daftar, secepatnya harus daftar. Kenapa? Saya belum jelasin nih. Nanti kita akan ada maksimalnya buat Jabodetabek. Jadi kita akan batasin dulu total itu 1.000 member. Jadi hanya 1.000 member Shoko Magical Legend yang akan kita kasih fasilitas untuk uji coba awal. Kenapa? Supaya kita, sekali lagi, tadi Shoko Magical Legend juga memverifikasi seller. Jadi nanti seller-sellernya kita akan verifikasi. Nggak asal seller yang cuma, gue yang penting daftar doang lah. Nggak, kita nggak mau. Karena kita mau bikin komunitas yang sehat. Ketika sudah ternyata ada member-member yang nggak aktif ya, kita akan langsung kick. Kita akan langsung nggak bisa kerjasama dulu. Karena kita batasin. Daftar sekarang harus secepatnya, lebih cepat lebih bagus. Untuk mulai jualannya, rencananya kita akan kasih di Januari. Tapi mungkin testing beta ya. Semoga aja di pertengahan Desember bisa. Semoga ya, kita sambil doa. Karena banyak fitur-fitur baru yang sedang kita transfer datanya ke server baru. Jadi kita butuh waktu. Seperti itu. Ya, itu dia. Jadi semua banyak nih yang udah nggak sabar nih ya. Jadi ditunggu sambil jalan, boleh request produk apa yang nanti bakal mau dijual ke kita sedikit-sedikit. Terus daftarnya free ya Kak. Linknya apa nanti saya share habis webinar ini. Sebelum webinar ini selesai saya share nanti linknya. Nanti bisa daftar lewat link itu. Bisa langsung daftar yang free-nya supaya bisa dapat 500.000-nya gitu untuk 1.000 pertama soalnya jadi cepet-cepetan nih gitu. Lalu ini dari Kak Made Darmayasa. Saya dari Bali luar Jabodetabek, apa bisa daftar Shoko untuk dropship? Ya. Dari Bali nih Pak. Nggak masalah. Kalau sellernya mah dari mana aja, supplier dan sellernya bisa dari mana aja. Yang penting jualannya nanti ketika grand launching, jualannya untuk konsumennya dan suppliernya di Jabodetabek terlebih dahulu. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, berarti kalau saya jualannya di luar Jabodetabek nggak bisa dong? Ya bisa, tapi nggak pakai fasilitas Shoko Magical Legend, itu aja bedanya. Nanti yang pakai fasilitas Shoko Magical Legend yang khusus konsumen dan supplier yang ada di Jabodetabek. Setelah normal, maksudnya nggak istilahnya kita tes, oh ternyata ini udah normal nih, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Nah, baru tuh kerannya kita akan buka tuh. Solo, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan lain-lain, itu pasti ada. Karena logistiknya sebenarnya kita di setiap kota sudah ada. Karena kan ini fitur utamanya harus ada logistik. Logistik kita sudah ada, warehouse kita sudah ada. Tapi kita hanya mau menjaga pelayanan. Supaya teman-teman nggak merasa kecewa menggunakan Shoko Magical Legend. Kita benar-benar mau menjaga itu. Seperti itu. Ya, itu dia. Ini teman-teman buat berapa pertanyaan terakhir nih Pak? 2, 3, boleh? Ya, boleh. Silakan. 3 ya, 3 pertanyaan terakhir boleh teman-teman. Yang mau tanya boleh diketik di chat atau boleh sampaikan langsung juga nggak apa-apa. Dari saving di beauty masuknya, jadi cash flow-nya juga semua ibu pajaknya ibu nggak harus bayarkan in advance. Oke, ini dari Kak Yowan. Kalau ada buyer dari luar Jabodetabek masih bisa jualan kali ya? Anggap aja Shokonya jadi kredibelnya. Ya, betul sekali, pinter ini. Siapa nih? Kak Yowan. Ya, Kak Yowan. Sebenarnya bisa, tapi tidak bisa menggunakan satu fitur COD. Kalau di luar Jabodetabek kita belum bisa. Karena kita mau trial Jabodetabek dulu. Tapi kalau jualan biasa,
untuk menggunakan fitur kredibel atau fulfillment-nya yang store to go tadi, itu udah bisa pakai. Nggak ada masalah. Yes, bisa Kak. Nah, bisa Kak tuh. Banyak kabar baiknya ya di Shoko Magic Aladdin. Jadi makanya nggak heran kalau jadi pada nggak sabar daftar nih. Gitu. Oke. Tanya lagi, boleh nih 2 pertanyaan terakhir nih. Ya udah banyak banget nih yang tanya nih. Antusias nih Pak. Nah ini dia. Siap. Kirim linknya dan siap jualin nih. Oke, ya. Nanti paralel ya Kak ya. Sama siap jual link-linknya yang barang-barang yang nanti sudah bisa masuk. Yang sudah bisa kami pesan nanti. Nanti akan di-invite di grup ya. Ya, nanti Jadi di-invite biar semua di tahu grup. update produk. Ya, tuh Bu Maria, ayo angkut katanya. Monggo Bu Maria. Pasukannya udah siap sekali nih. Ya, jadi teman-teman don't worry ya, jangan khawatir. Kita juga bukan e-commerce yang abal-abal. Kita bikin justru landasannya sudah kuat sekali. Kita punya logistik sudah berpengalaman 30 tahun. Teman-teman bisa browsing sendiri di Google. Unier Kargo seperti apa, PLB e-commerce punyanya siapa. Itu semuanya company profilnya kita. Jadi kita nggak salah-salah. Jadi teman-teman bisa bantu riset atau bisa bantu pasar juga ya. Nah iya, grupnya di Telegram ya Kak ya. Oh. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Fauzan. Maaf terlambat, iya Kak, nggak apa-apa. Nanti replaynya juga akan di-share ya di grup. Shoko ini platform yang mempertemukan supplier dan supplier ya. Gitu. Supplier dan seller ya tepatnya. Supplier mempertemukan supplier dan seller atau supplier dan para entrepreneur yang ingin punya bisnis. Oh, dropshipper Jadi, maksudnya Pak. Jadi supplier salah dan tulis ya. dropshipper. Iya. Enggak juga. Tapi ada betulnya. Supplier dan dropshipper bisa. Supplier dan seller bisa. Supplier dan yang punya bisnis bisa. Dan supplier pingin ekspor juga bisa. Jadi multifungsi. Tapi bukan marketplace. Ya. Kita bukan marketplace. Justru kita support marketplace. Kita support para mastah-mastah yang ada di luaran yang memang biasanya dia webinar gitu-gitu. Saya kasih contoh yang misalnya teman-teman pengen jualan karena jualan di marketplace, itu bukan kita menyaingi marketplace, yang justru kita support marketplace. Makanya tadi kita integrasi langsung dengan marketplace. Ataupun e-commerce yang lain, contoh misalnya teman-teman tahu nih ada website A yang jualan barangnya murah-murah, ya itu teman-teman bisa daftarin website itu menjadi suppliernya teman-teman sendiri. Orang lain juga nggak bisa lihat karena yang mendaftarkan menjadi supplier adalah si sellernya sendiri. Orang lain nggak bisa nonton. Yang bisa lihat adalah Anda karena Anda yang mendaftarkan. Lalu Anda jualan nih di tempat lain. Ketika ada orderan, perintahkan Shoko Magic Aladdin untuk beli barang di website itu, untuk bayarin dulu dan untuk dikirim ke konsumen last mile-nya tadi. Itu bisa. Jadi gini, kalau khusus supplier itu ada 3 model. Yang pertama adalah supplier yang didaftarkan oleh sellernya sendiri, artinya hanya seller itu yang tahu. Seller-seller lain nggak bisa tahu supplier itu. Yang kedua, model supplier adalah supplier yang memang dia punya produk, ingin dibantu pemasarannya melalui Shoko, dia berarti mendaftar ke Shoko Magic Aladdin sendiri menjadi supplier, lalu dia upload produknya ke Shoko Magic Aladdin dan di voting oleh seller, dicek dulu murah atau enggak, lalu seller akan bantu jualin. Itu kriteria kedua. Yang ketiga, suppliernya dari Shoko Magic Aladdin sendiri. Jadi Shoko Magic Aladdin review nih barang-barang yang unik, yang baru, yang lagi mau trending, dia datengin barangnya, pasang ke Shoko Magic Aladdin, ini buat orang dropship yang bingung mau jualan apa. Jadi ada 3 supplier nih. Supplier dari seller, dia jualan sendiri, untuk jualan sendiri.
Websitenya terserah mau siapa aja yang teman-teman tahu, yang teman-teman kenal, saya nggak perlu sebut lah ya, tapi teman-teman bisa riset website produk itu banyak sekali di Indonesia, bisa dari mana aja. Yang kedua, supplier yang memang punya produk dan ingin dipasarin. Yang ketiga adalah supplier pilihannya Shoko Magic Ladin. Kalau di marketplace terkenalnya biasanya official store. Nah, seperti itu. Nah, itu dia. Jadi mempertemukan supplier sama seller, wah tapi banyak banget fiturnya tuh di dalamnya tuh. Yes, fiturnya Gitu. sangat komplit. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Andika, masih bisa ya? Ya. Oke, ayo teman-teman, siapa yang mau tanya lagi? Pertanyaan pamungkas. Habis. Kayaknya habis. Oh, ini. Oh, terakhir nih. Oh, nih. Apa itu? Oh, ini terakhir. Oh, saya bacain langsung saya bacain 2 pertanyaan terakhir nih, Pak. Nanti bisa dijawab sekalian nih. Ya. Oke. Pertama dari Kak Yohan. Oke. Sekarang sudah ada berapa produk Shoko yang bisa dijual? Dari Kak Yohan. Yang kedua dari Kak Fauzan nih, apa suppliernya support semua jasa kurir atau enggak? Itu. Sekarang sudah ada berapa produk Shoko? Sekarang sudah ada berapa produk Shoko yang bisa dijual? Lalu yang kedua, apa suppliernya support semua jasa kurir atau tidak? Nggak bisa hitung, tapi karena semuanya otomatis terintegrasi dalam sistem. Cari riset itu sudah ada. Jadi sabar buat Kak, siapa tadi yang nanya? Kak Iwan. Tadi ya. Agak terputus Pak suaranya Pak Andika, bisa diulang Pak, tolong Pak. Oke, jadi untuk berapa jumlah produknya sebenarnya sudah cukup banyak, tapi kita nggak bisa, saya nggak ngitung, karena itu sudah terintegrasi secara sistem warehouse dari PLB ke Shoko Magic Ladin. Jadi sudah otomatis teman-teman. Supplier internasional pun misalnya dia pakai jasa PLB, itu dia bisa otomatis langsung terupload di Shoko Magic Ladin. Jadi kita nggak pernah ngitung berapa produknya. Jadi nanti teman-teman ketika sudah daftar menjadi Shoko Magic Ladin, sebagian akan sudah bisa lihat, sebagian akan belum kita lihat karena kita akan hidden. Pelan-pelan kita akan upload supaya servernya nggak meledak. Yang kedua, tadi pertanyaan, apakah bisa semua jasa kurir? Jawabannya bisa. Kalau misalnya jualan di marketplace, pakai fiturnya kredibelnya Shoko Magic Ladin, fulfillment-nya Magic Ladin, mau kurir apapun kita support. Karena logistik kita fitur fungsinya adalah sebagai kredibel untuk relabeling, juga bisa untuk pick up produknya dari supplier ke gudang kita. Seperti itu. Ya, itu dia. Nah, ini pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanyain nih Pak. Nah, ini yang terakhir nih Pak ya. Ini kalau suppliernya dari WhatsApp bisa nggak masuk ke Shoko? Nah, terus kalau suppliernya dari Malaysia atau negara lain bisa juga nggak masuk ke Shoko? Itu dia yang terakhir. Okay. Kalau supplier internasional, kalau barangnya masuk melalui PLB, saya jawab bisa sekali. Makanya tadi saya bilang, supplier itu bisa internasional. Mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari India, mau dari Pakistan, selama menggunakan fasilitas pusat logistik berikat e-commerce yang dikasih pemerintah, bisa. Kelebihannya apa? Barang ketika masuk tidak bayar pajak bea masuk PPN dan PPH dulu. Bayarnya ketika barang itu laku. Ada 2 pilihan, mau pajaknya yang nanggung suppliernya atau si konsumennya yang nanggung. Jadi 2 fitur, bisa dibayar, terserah. Misalnya, saya nggak mau bikin konsumen saya ribet sama pajaknya nanti infil, saya aja yang bayar, bisa. Shoko Magic Ladin bisa lakukan itu. Atau misalnya saya nggak mau ribet bayar pajaknya biar konsumen aja. Misalnya 50.000 dipajakin jadi 75.000, berarti konsumen bayarnya harus 75. Itu sudah sama pajak. Itu juga bisa. Jadi fleksibel. Lalu kelebihannya apa menggunakan pusat logistik berikat dibandingkan forwarder? Nah, ini. Kita bea masuknya flat, teman-teman. Kalau teman-teman yang pernah impor nih pakai PJT, fashion segala macam itu pajaknya pasti 40% lebih.
40% ke atas. Di kita bea masuk hanya 7,5%. Teman-teman bisa bayangin, kenapa harganya bisa murahnya setengah mati ya dari situ. Karena pajak bea masuknya kita flat 7,5%. Jadi ngitung harganya lebih mudah. Itu rahasia yang saya bisa kasih bocoran. Kalau ada yang tertarik ingin menggunakan pusat logistik berikat, bisa kontak kita. Nanti kita akan detailin lebih dalam lagi mengenai pusat logistik berikat. Oke? Oke, itu dia. Nah, ini banyak pertanyaan masuk, cuma nanti bisa dibahas di grup ya. Nanti habis ini Bu Maria akan invite ke Telegram. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain di sini yang belum sempat dijawab, bisa langsung ditanyain di grupnya. Yes. Ini saya akan share untuk link pendaftarannya. Nanti juga akan ditulis lagi di grupnya ya, di Telegram. Gitu. Oke. Oke. Sekian ya dari saya, Andika Wijaputra. Kebetulan saya sebagai foundernya Soko Magical Ladin, jadi kalau nanti di grup bisa tanya apapun saya bisa jawab. Jadi nanti tim saya juga akan bantu menjawab. Semoga kita bisa kerjasama lebih panjang ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau daftar dan mau bergabung di webinar. Kita percaya kita bisa membantu bisnis bersama-sama. Ya, selamat sore dari saya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ranca. Thank you. Terima kasih. Nanti untuk reply videonya akan di-share di grup juga ya, minggu depan, sekitar hari Senin atau Selasa. Itu. Selanjutnya nanti Bu Maria akan invite ke grup Telegram. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Satu pausan,